وتنتقي حبها من غير اختيار كل التبارك تجري لها وبها كل الدعاء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, hal paling lucu dari berita yang sekarang kita dengar itu adalah ketika Mama Rika dan Extra Hell itu mau menjebak Arab Saudi untuk ikut dalam medan pertempuran melawan Iran. Kenapa? Karena dikabarkan bahwa Iran telah membom atau merudal kilang minyak terbesar milik orang Arab atau Arab Saudi. Nyatanya kan setelah tersebar berita bahwa Iran itu rudalnya menghantam kilang minyak terbesar di Arab Saudi, berita itu sampai ke Iran. Iran langsung menghubungi pihak Arab Saudi, mengatakan bahwa itu bukanlah tanggung jawab mereka dan mereka merasa tidak melakukan itu. Ya, setelah diselidiki memang ternyata itu kelakuannya siapa? Kelakuannya Mama Rika ataupun Extra Hell. Tujuannya apa? Tujuannya memancing Arab Saudi untuk ikut nyemplung ke dalam medan pertempuran. Jadi berharapnya banget gitu Mama Rika itu, yang sekarang sebetulnya juga sedang kepepet karena peluru-peluru dan amunisi mereka itu juga sudah nipis itu. Kalaupun mereka bertahan, cuman bertahan 1 minggu atau 2 minggu, sedangkan punya milik Iran itu masih cadangan penuh itu. Nah, Mama Rika itu sudah tinggal seminggu atau 2 minggu. Lah kok tinggal segitu? Iya, perang di mana-mana itu Mama Rika kan yang biayain. Dari perang Ukraina lawan dengan Rusia kemarin, itu berapa banyak Mama Rika memodalinya gitu kan. Kemudian yang terakhir lawan Maduro, itu juga banyak amunisi milik Mama Rika yang sudah dikeluarkan oleh Mama Rika. Nah, sekarang Mama Rika justru mancing keributan. Mama Rika ini kan kocaknya, mereka itu yang penting serang dulu. Setelah serang, mikirnya bodo amat, yang penting strateginya terakhir-terakhiran. Senjata kita kan canggih itu. Setelah nyerang kepada Iran, sekarang malah kacau balau kan Mama Rika. Itulah yang terjadi. Bahasanya itu keplak duluan, mikirnya carry. Bisa gelut apa enggak terserah, itu ujung-ujung aja gitu kan. Pikirnya nanti. Ya, sekarang setelah diladeni oleh Iran, apa? Mama Rika ya akhirnya cuma bisa kabur dan berusaha berlindung, bertameng daripada negara-negara yang ia cokoli di situ. Termasuk Middle East, itu banyak sekali negara-negara di situ. Arab Saudi, kemudian ada beberapa negara termasuk Bahrain, termasuk Uni Emirat Arab. Di situ ada pangkalan-pangkalan milik Mama Rika yang kemarin juga sudah dibombardir juga oleh pihak Iran. Nah, teman-teman semuanya, kocaknya memang di sini. Bangsa Arab, orang-orang Arab percaya bahwa Mama Rika itu akan melindungi mereka, akan memberikan dukungan bagi mereka ketika mereka diserang oleh negara-negara yang jadi musuhnya Arab. Tapi yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Arab justru malah dimanfaatkan oleh Mama Rika untuk dicoba mancing mereka ini supaya Arab masuk ke dalam medan pertempuran yang dibuat oleh Mama Rika melawan Iran dengan menyerang kawasan perkilangan minyak milik Arab Saudi. Berharapnya dengan menuduh Iran sebagai pelakunya, Arab Saudi akan marah dan Arab Saudi akan mengacungkan senjata melawan Iran. Kan begitu. Itu yang diinginkan oleh Mama Rika. Tapi kan ya ternyata memang Arab Saudi yang gak bego-bego amat gitu. Akhirnya setelah mereka melakukan penyelidikan, ditangkaplah mata-mata Mossad yang ada di Arab Saudi. Nah, sekarang kan ketahuan gitu. Ternyata trik liciknya Mama Rika ini luar biasa. Nah, dari kejadian ini seharusnya Arab Saudi segera sadar kalau mereka itu sebetulnya sedang dimanfaatkan oleh Mama Rika. Mereka, orang-orang Arab Saudi, menganggap Mama Rika sebagai tameng. Tapi pada akhirnya justru Arab Saudi lah yang menjadikan Mama Rika lah yang menjadikan Arab Saudi sebagai tameng. Jelas, untuk menutupi kejayaan, untuk tetap melegalkan kejayaan mereka, pengaruh mereka, orang Mama Rika ini di Arab tetap harus menggunakan cara-cara licik. Ya kan, jadi masalahnya kan di sini. Arab Saudi tidak mau mengambil pelajaran dari hal-hal yang lalu. Padahal King Faisal dulu, Raja Faisal, raja mereka zaman dulu sudah memperingatkan anak-anak cucu mereka supaya untuk tidak tertipu dengan Mama Rika, dengan kekuatan Mama Rika, dan tidak coba-coba untuk menjadi antek-anteknya Mama Rika.
King Faisal saja dulu mengembargo minyak untuk Mama Rika, sampai Mama Rika aja kelimpungan dulu gara-gara minyaknya diembargo oleh King Faisal. Masa iya anak cucunya sekarang malah justru jadi pendukungnya Mama Rika? Konyol gitu loh ya. Mereka orang Arab itu pernah punya raja yang hebat, yang ngerti betul tentang seluk-beluk sifat wataknya Mama Rika seperti apa, sehingga menjadikan Mama Rika sebagai musuh. Nah sekarang orang-orang yang sekarang yang duduk di kekuasaan Arab Saudi justru menjadikan Mama Rika sebagai sekutu, bahkan mempercayakan beberapa kota-kota suci itu dijaga oleh prajurit-prajurit Mama Rika. Yang jelas-jelas pasukan Mama Rika itu adalah orang-orang kafir. Jelas kan ayatnya, Masjidil Haram itu tempat suci dan orang-orang kafir dilarang masuk Masjidil Haram. Nah ini justru malah disuruh jaga Masjidil Haram, kan kocak. Itu tadi. Kenapa? Karena Arab Saudi merasa bahwa Mama Rika adalah sekutu. Kalaupun apapun terjadi pada Arab Saudi, suatu saat nanti Mama Rika akan membantu Saudi. Tapi kan kenyataannya yang sekarang justru terbalik. Arab Saudi lah yang dimanfaatkan oleh Mama Rika. Ya semoga saja Arab Saudi segera sadar, kembali kepada fikroh mereka, kembali kepada akidah mereka, dan kembali kepada Quran hadis yang dulu diajarkan oleh Rasulullah. Kembali kepada kemuliaan mereka. La izzata illa bil jihad. Tidak ada kemuliaan kalau kita sudah kepentok harus jihad, ya harus jihad. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.